Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. PDIP siapkan Kapolda, jadi saksi dugaan kecurangan pemilu 2024. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan, PDIP menyiapkan Kapolda untuk menjadi salah satu saksi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Henry meyakini, kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah tak lepas dari mobilisasi kekuasaan dan pengesahan aparatur negara. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini, tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan, kata dia dalam pernyataan resmi, Senin 11/3. Henry lalu berujar, kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot. Henry juga membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kondisi ini membuat partisipasi pemilih menjadi cukup rendah, sekitar 30%. Dia menyebut, kerusakan pemilu 2024 sudah direncanakan penguasa dengan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran maju di kontestasi politik setelah KW ayahnya, sekaligus Presiden Indonesia Joko Widodo Jokowi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun. Sementara usia Gibran baru 36 tahun. Di sini terlihat terencana semua. Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum, ujar Henry. Saksi dan bukti yang telah dikumpulkan tim hukum TPN nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hasil pemilihan presiden, Pilpres. Lebih lanjut, Henry menerangkan, dalam gugatan ke MK, tim tak akan fokus ke selisih perolehan suara paslon. Namun mereka akan menitik beratkan terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Henry mengaku, tim hukum TPN telah mempersiapkan bukti kuat agar hakim MK tak membuat keputusan keliru. Kami akan yakinkan ke hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, lanjut dia. Henry juga mengatakan, jika pada akhirnya muncul keputusan pemilu ulang dari MK, ini bukan hal baru. Keputusan tersebut pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum Anies Muhaimin ungkap 2 poin gugatan Pilpres 2024 ke MK. Tim hukum nasional calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Amin mengungkapkan narasi gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi kami akan membuat 2 hal pokok dalam narasinya itu, kata Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, saat dihubungi Tempo pada Senin 11 Maret 2024. Pertama, secara kuantitatif, dia menuturkan pihaknya mempermasalahkan hitungan angka hasil Pilpres versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oleh karena itu, tim hukum nasional Amin akan memaparkan angka versi mereka. Selain itu, Ari Yusuf juga menyoroti permasalahan sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum alias Sirekap KPU. Dia mengklaim ada penggelembungan suara yang luar biasa dalam Sirekap. Kedua, secara kualitatif. Kami melihat bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi, tutur Ari Yusuf. Sebab, kata dia, konstitusi mengamanatkan pemilu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Tapi di lapangan, dia menyebut banyak kecurangan terjadi. Kecurangannya itu dikenal dengan nama TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Intinya bagaimana kecurangan terjadi melibatkan aparat dari tingkat presiden sampai kepala desa, ucap Ari Yusuf. Dia menegaskan, tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut. Terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum permohonan, kami minta diskualifikasi paslon So2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lalu, pemilu diadakan lagi dengan peserta So1 dan 03, Ganjar Pranowo Mahfud Medabin saja, ujar dia. Sah,
KPU RI sahkan Prabowo Gibran menang di Jateng. Komisi Pemilihan Umum RI mengesahkan pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka unggul berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Sudah selesai ini berarti ya? Bisa kita sahkan ya hasil pemilu presiden untuk Jawa Tengah? Bismillah sah, kata Ketua KPU RI Hashim Asy'ari di gedung KPU RI, Jakarta Senin. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka mengungguli dua pesaingnya dengan meraih 12 suara 9,45 suara. Posisi kedua ditempati pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mendapatkan 335 suara. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 2,8 suara. Jumlah warga yang tercatat pada daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 di Jateng sebanyak 20,213 orang. Namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 2,3,4,7 orang. Libur Nyepi, Presiden Jokowi momong cucu di Solo. Momen liburan Nyepi 2024, keluarga Presiden Joko Widodo, Jokowi menikmati suasana di pusat perbelanjaan The Park Mall, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 11/3/2024. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berjalan-jalan bersama kedua cucunya Jan Etes Sri Narendra dan La Lembah Mana. Tampak pula Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan istrinya Selvi Ananda. Mereka tiba sekitar pukul 11.20 WIB dan langsung menuju area permainan anak Kid Zone. Selama kedua cucunya bermain, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana terlihat berada di depan area permainan. Sesekali Presiden Jokowi menawarkan kepada pengunjung lain yang antusias untuk bersuah foto dengannya. Jokowi pun memanggil satu persatu warga dan keluarga yang ingin berfoto. Seusai bermain di area permainan, keluarga Jokowi bergeser ke tempat perbelanjaan mainan Kids Station. Gibran, Raka Buming Raka, dan Selvi Ananda tampak mendampingi anak-anaknya memilih beberapa mainan. Mereka bersama Iriana tampak membeli sejumlah mainan anak-anak. Seusai kunjungannya, Gibran sempat menjawab beberapa pertanyaan dari awak media. Namun saat tanya soal kunjungannya ke Inggris, dirinya enggan menjelaskan. Mampir sedelok, mampir sebentar ke sini. Nanti saja, besok Rabu ya. Kan sudah ada rilis, satu-satu besok ya, kata Gibran. Kala Sri Mulyani bawa oleh-oleh buat AHW, isinya bikin melongo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan oleh-oleh secara khusus untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Oleh-oleh itu ialah hasil pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, FMCBG, negara-negara anggota G20 yang membahas kondisi ekonomi global tahun ini. Pertemuan itu digelar di Brasil pada akhir bulan lalu. Karena saya baru kembali dari G20, sedikit oleh-oleh untuk Mas Ahai, kata Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kondisi perekonomian itu diperparah oleh ketegangan politik akibat perang. Harga pangan dan energi, kata dia, naik secara signifikan. Kenaikan itu kemudian mendorong inflasi yang tinggi di banyak negara maju. Menkeu mencontohkan inflasi di negara Eropa yang biasanya 0%, kini justru naik. Begitupun di Jepang yang biasanya mengalami inflasi rendah bahkan deflasi, kini harus berhadapan dengan inflasi yang tinggi. Dengan adanya kombinasi kenaikan harga pangan dan energi dan disrupsi rantai pasok, inflasi terjadi di berbagai negara maju, ujarnya. Dia mengatakan kenaikan harga-harga itu direspons dengan naiknya suku bunga oleh bank sentral negara-negara maju. Kenaikannya, kata dia, tidak kecil tapi hingga 500 basis poin dan dalam periode yang cukup lama. Kondisi yang kerap disebut higher for longer itu berimbas kepada negara berkembang seperti Indonesia.